dibuka semua tuh karungnya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia beserta keluarga. Dan semoga apa-apa yang kalian impikan serta cita-citakan semoga segera terwujud ya, amin. Terima kasih banyak aku ucapkan buat kalian semua yang sudah mau mampir, sudah mau hadir, sudah mau nonton videoku dengan durasi aman dan tanpa skip iklan. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi, amin. Sering-sering lagi ya teman-teman kegiatanku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Untuk kali ini kegiatanku dimulai dengan kakak lagi bersihin ruang depan ya teman-teman. Alhamdulillah kakak untuk malam ini tuh kuliahnya cuma 1 mata kuliah, jadi pulang cepet. Jadi dia gunakan waktunya untuk beres-beres depan ya teman-teman. Dan ini juga dibantu Solihah. Setelah itu keduanya santai di depan TV sambil Solihah belajar. Ini Solihah belajar sambil lihat YouTube ya teman-teman. YouTube tentang pelajaran. Lanjut keesokan paginya setelah Pak suami, anak-anak berangkat sekolah, aku beres-beres rumah dulu ya teman-teman. Untuk kali ini aku mulai beres-beresnya dengan beres-beres kursi dulu. Setelah itu lanjut aku beresin meja, barang-barang yang nggak seharusnya ada di tempatnya aku kembalikan ya teman-teman. Biasa orang rumah tuh kalau ngambil barang sering nggak dikembalikan ya teman-teman. Dan ini aku juga sambil beresin perpancian yang tadi pagi dicuci Pak suami. Pak suami tuh kalau nyuci ya nyuci gitu aja ya teman-teman, tapi nggak ditaruh di tempatnya, nggak apa-apa sih. Alhamdulillah udah dibantu juga. Jadi aku yang bagian kembalikan ke tempatnya masing-masing. Kayak ini nih, talenan harusnya di sini, Pak suami naruh di atas. Dan untuk perpancian, perwajanan ini ditaruh di sini ya teman-teman sampai nanti kering. Nanti setelah kering baru dikembalikan ke rak. Jadi biar pas masuk rak itu udah kering semua, biar menghindari berkarat ya teman-teman, karena sayang juga kan kalau alat-alat masak kita itu nanti berkarat. Lanjut aku mau beresin meja ini, tapi sebelumnya aku mau buka jendela dulu. Untuk cuaca di rumahku pagi ini atau di tempatku pagi ini mendung ya teman-teman, tapi nggak hujan, tapi alhamdulillah cuaca adem ya, jadi nggak panas seperti biasanya. Dan lanjut ini aku beresin mejanya, aku kembalikan remote ke tempatnya. Remote tuh harusnya tempatnya di sini, tapi biasa kalau anak-anak pakai itu nggak langsung dikembalikan, jadi harus aku yang kembaliin. Ini aku rapiin di sini ya teman-teman. Ini juga ada apa sih namanya, Hansaplast ya, bukan Hansaplast ya. Ya kayak gitu deh teman-teman, buat inilah pegel-pegel. Lanjut aku mau bersihin rak ini. Rak ini mau aku taruh buat tempat apa ya, piala-piala Solihah. Tapi sebelumnya aku mau bersihin daun yang kering dulu ya teman-teman. Ini daun keladinya ada yang kering 1, aku langsung buang. Setelah itu aku baru mau lap-lap ya teman-teman. Untuk tempat gelasnya ini nanti gelasnya aku pindahin ke bawah di rak kedua, karena rak paling atas itu buat tempat piala-piala Solihah. Tadinya kan tempat piala-piala Solihah itu di meja ya teman-teman, di meja putih tadi dekat jendela, tapi sering banget ada kucing masuk dari jendela, jadi daripada nanti pialanya itu kesenggol jatuh pecah, jadi aku mau pindahin aja ke sini. Tapi sebelumnya ini aku lap-lap dulu ya teman-teman, karena debunya itu banyak banget. Mungkin kalau kalian lihat di video tuh nggak kelihatan, tapi ini aslinya banyak banget, tebel banget gitu teman-teman. Padahal aku sering bersihin ya, bisa seminggu 2 atau 3 kali. Tapi ya begitu deh namanya rumah semi open space, kita tuh ya harus siap sedia dengan debu ya, siap menampung debu gitu teman-teman. Dan ini aku lap-lap semuanya ya teman-teman, sambil aku kembalikan atau aku tata. Aduh maaf ya teman-teman kalau dubbingku ini agak pabelibet, ini agak buru-buru juga sih teman-teman. Udah mau maghrib, aku harus gercep untuk dubbing biar malam ini bisa aku upload, karena besok itu aku ada acara dengan teman-temanku. Jadi malam ini urusan upload itu harus kelar.
Dan ini aku lap-lap raknya ya teman-teman, sambil dilap-lap, dibersihin juga ini vas bunganya atau vas tanaman keladinya. Dan nanti juga aku pindahin piala-piala solihah ya teman-teman. Dan piala-pialanya juga aku lap-lap ya teman-teman, karena emang debunya tebel banget. Oh ya teman-teman semua, gimana nih? Kalian sedang apa saat nonton videoku? Sedang istirahat kah? Atau mungkin kalian sedang masak? Atau mungkin sedang beraktivitas apa? Coba sharing ya di kolom komentar. Dan aku juga ucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Brunei, di Malaysia, di Thailand. Aku ucapkan banyak terima kasih ya. Terus di mana lagi ya? Oh iya, di Maroko. Terus di banyak deh ya, termasuk teman-teman juga yang ada di Indonesia. Aku ucapkan banyak terima kasih yang kalian selalu hadir. Apalagi buat kalian yang sering komen ya, yang nggak komen juga nggak apa-apa, barangkali kalian sibuk nggak sempet komen, tapi aku ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kalian semua, support kalian semua untuk channelku ini. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, raknya udah rapi. Aku lanjut bersihin meja ini. Ini alhamdulillah ada hadiah Al-Quran dari POMG sekolahnya Solihah. Jadi ini aku mau simpen sambil aku bersihin mejanya. Ini mejanya aku lap dulu dengan tisu basah ya teman-teman, baru aku lanjutkan lap dengan tisu kering. Karena ini mejanya benar-benar kotor, ada bekas tapak kucing. Kemarin itu waktu pergi ada kucing masuk teman-teman, ngacak-ngacak ikan. Jadi tapak kakinya tuh ada di mana-mana, makanya ini aku bersihin. Lanjut setelah itu aku mau bersihin daerah sini ya teman-teman. Ini aku bersihin tudung saji susun ini. Aku lap-lap semuanya, terus juga aku bersihin vas bunganya ini teman-teman. Terus taplak tabel runnernya ini aku bersihin karena debu juga. Emang sih ya kalau di video itu nggak kelihatan, tapi kita yang ngelihat langsung itu pasti kelihatan ya teman-teman. Ini aku lap-lap semua, termasuk juga vas bunga, terus aku lap juga bagian layerback. Pokoknya bagian layerback itu semuanya aku lap-lap ya teman-teman, dari hiasan bunga yang di atas layerback, terus cetakan waffle, air fryer, chopper, kayak gitu aku lap semua ya teman-teman. Pokoknya dibilang deep cleaning juga enggak, tapi memang benar-benar untuk hari ini tuh aku bebersih banget ya teman-teman. Dan ini aku lapin semua sampai ke bawah, walaupun mungkin nggak kelihatan nama kalian ya, nggak apa-apa, karena agak males juga sih untuk mindahin kamera ya teman-teman. Dan lanjut aku ngelap bagian sini ya teman-teman. Ini aku lap bagian atas oven, dan ini juga toples-toples aku lap. Ini debunya juga sampai ke sini ya teman-teman. Pokoknya rumah aku tuh agak sering panen debu ya teman-teman. Dan lanjut juga aku lap bagian kompor ya teman-teman. Nanti tuh aku mau masak, jadi kompor wajib aku bersihin dulu. Aku nggak pakai semprotan Mr. Muscle dulu ya teman-teman, karena mau masak jadi aku cuman lap-lap aja. Ini juga cuman kotoran debu kayak gitu ya teman-teman, sama sedikit minyak. Oh iya, semalam itu aku bikin kolang-kaling teman-teman, tapi nggak aku rekod. Dan ini kolang-kalingnya udah jadi, udah dingin. Aku mau simpen di wadah, nanti aku mau taruh di kulkas. Solihah udah nggak sabar sebenarnya dari semalam pengen makan kolang-kalingnya, tapi ku bilang belum dingin, besok aja ya dek. Dan dia akhirnya nurut juga ya teman-teman, nggak nanyain terus kolang-kalingnya. Jadi ini aku mau taruh di wadah, terus nanti aku taruh di kulkas biar nanti pas Solihah pulang tuh udah dingin ya teman-teman kolang-kalingnya. Aku suka banget kolang-kaling itu ya teman-teman, selain sehat juga kan, dia banyak mengandung serat dan juga kalsium. Untuk kolang-kaling ini aku bikinnya simple aja, aku cuman pakai sirup koko pandan aja. Aku pakai cuman setengah botol ya teman-teman untuk 1 kilo kolang-kaling. Terus aku juga tambahkan daun jeruk ya teman-teman. Sebenarnya lebih enak ditambah kayu manis juga, cuman aku nggak punya, tapi setelah aku icip-icip tetap enak kok. Ini beneran enak teman-teman. Dan setengah botol sirup marjan aja itu udah manis ya bagi aku. Jadi nggak perlu 1 botol penuh gitu, nggak perlu sih teman-teman. Setengah juga udah cukup.
Dan ini aku tutup ya teman-teman, aku tutup terus nanti aku mau simpen di kulkas biar nanti pas Solihah pulang udah dingin. Ini nyaris ini ya teman-teman, nyaris jatuh karena agak licin gitu toplesnya atau wadahnya. Dan ini aku taruh kulkas teman-teman, sambil aku juga mau ngeluarin ayam yang udah aku turunin dari freezer, aku taruh di chopper, kok chopper sih. Aku taruh di chiller, Masya Allah. Dan ini aku keluarin ya teman-teman sama bumbu kuning. Aku mau masak. Untuk menu kali ini aku cuma mau bikin 2 menu aja. Cuma mau. Bahasanya kacau banget ya teman-teman. Jadi aku mau bikin 2 menu aja, tapi sambil nunggu ayamnya ini agak cair sedikit teman-teman, aku mau nyapu-nyapu dulu ya biar rumah bersih, karena tadi kan aku udah beres-beres bagian atas tapi bagian bawah belum. Aku sapu bagian dapur, terus bagian ruang tengah, ruang makan, semuanya aku sapu walaupun nggak aku rekod ya teman-teman, nggak aku rekod semuanya. Dan tadi itu aku nyapu sambil ngerebus ayam ya teman-teman, aku rebus ayamnya dulu sebelum nanti aku olah. Dan ini aku juga lap pancinya. Ini kan tadi panci bekas bikin kolang-kaling ya teman-teman, tapi ini mau aku pakai jadi aku cuci dulu. Terus aku lap-lap ya, karena biar kering aja. Karena takut rusak gitu teman-teman kalau basah-basah langsung dipanggang di atas kompor kayak gitu. Dan aku juga potongin tahu, itu tahu keju tapi rasanya kurang ini teman-teman, kurang keju dan kurang gurih gitu teman-teman, terus keras. Jadi kayaknya bagusan tahu yang keliling deh teman-teman bagi aku ya. Dan lanjut aku tumis bumbu kuning, terus aku masukin ayam yang udah direbus tadi. Ini aku aduk-aduk rata. Ini aku mau bikin opor ya teman-teman, opor kuning, opor ayam tahu kuning ya teman-teman. Jadi bumbunya aku pakai bumbu dasar yang udah aku stok. Dan setelah masuk semua aku tambahin air. Untuk mengganti santan seperti biasa aku pakai Faber Cream ya teman-teman, karena beneran aku sudah berusaha beralih sedikit-sedikit ke hidup sehat, walaupun gak 100%, tapi minimal adalah perubahan ya teman-teman. Dan ini aku aduk rata. Untuk bumbu kehidupannya tuh aku cuman pakai garam, gula, kaldu jamur, sama merica bubuk ya teman-teman. Udah itu aja sih, simple banget. Dan ini aku tutup sambil nunggu mendidih ya teman-teman. Sambil nunggu opornya mateng, ini di kompor sebelah atau ditunggu sebelah aku tumis teri. Terus aku sambil nunggu tumisan teri aku irisin tomat ya teman-teman. Ini tomat tadi tuh dikasih sama temanku. Aku kehabisan tomat jadi dikasih sama temanku 2 ya, alhamdulillah. Dan ini terinya udah mateng, aku angkat. Setelah itu aku masukin bumbu dasar biasa, terus aku juga masukin cabai yang udah digiling atau di blender ya teman-teman. Ini aduk rata semuanya. Ini semuanya udah siap ya, jadi pokoknya jadi simple gitu masaknya, nggak perlu waktu lama. Setelah tercampur kayak gini aku masukin potongan tomatnya. Aku untuk tomat senang yang dipotong-potong kayak gini ya teman-teman, jadi tetap ada teksturnya. Jadi kalau untuk di blender sih aku enggak ya, lebih seneng tomat yang dipotong-potong kecil kayak gini. Setelah itu dimasukkan terinya, dikasih bumbu kehidupan, garam, gula, kaldu jamur, udah gitu teman-teman. Ini sambal andalanku ya teman-teman. Di saat males pun ini gampang banget dibikin, tinggal sat gitu aja, nggak perlu waktu lama, jadi gampang diolahnya juga. Dan ini alhamdulillah udah mateng ya teman-teman, dan opor juga udah mateng, tinggal aku matiin terus ditambahin sama bawang goreng, udah deh. Ini menu yang sederhana, simple, cepet tapi enak. Aku kalau masak simpel-simpel aja ya teman-teman, nggak ribet-ribet kayak gitu, nggak suka juga bumbu yang macem-macem, karena takutnya kalau pakai bumbu macem-macem terus nggak suka atau orang-orang rumah nggak suka juga percuma ya. Lanjut aku bersihin kompor ya teman-teman, bersihin meja dapur setelah tadi aku selesai masak. Nah sekarang waktunya aku mau me time, ngicipin kolang-kaling yang tadi udah masuk kulkas ya teman-teman. Ini udah lumayan dingin, jadi aku mau icipin. Ini rasanya manis, ada kecut-kecut sedikit dari daun jeruk kayak gitu teman-teman. Ini enak banget, aku suka ya. Nggak, manisnya itu nggak terlalu banget gitu teman-teman, jadi pas lah ya menurut aku.
Dan ini cocok di cuaca yang panas kayak gini teman-teman. Pokoknya bolehlah kalian coba. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau nonton videoku sampai detik ini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy selalu. Dadah.